Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tema Raja Abia dari Kerajaan Yehuda bagian pertama, diambil dari 2 Tawarikh 13. Abia adalah raja kedua dari Kerajaan Yehuda yang menggantikan Rehabiam ayahnya. Rehabiam ini adalah anak dari Salomo. Ingat, setelah Salomo meninggal, karena kesalahan yang Salomo lakukan, Tuhan sudah memberitahukan bahwa kerajaannya akan terpecah. Namun tidak dilakukan selama Salomo hidup. Sesudah Salomo meninggal, baru kerajaan itu terpecah menjadi dua. Kerajaan Yehuda di sebelah selatan itu memimpin dua suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Kemudian kerajaan Israel di bagian utara itu 10 suku sisanya. Nah, saudara, Abia ini memerintah tidak lama. Tetapi prestasi yang dia capai cukup membuat kita harus acungkan jempol dan ada teladan yang dapat kita tiru. Jadi ia hanya memerintah 3 tahun. Ia memulai perang dengan pasukan pahlawan perang yang berjumlah 400.000 orang pilihan melawan Yerobiam di kerajaan Israel dengan 800.000 orang pilihan. Jadi setengahnya ya. Abia berdiri di atas gunung Zemaraim, masih termasuk pegunungan Efraim. Ia berkata demikian, "Dengarkanlah kepadaku, hai Yerobiam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kepada kuasa atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam." Nah, ini muncul satu istilah baru yang kita harus mengerti. Apa itu perjanjian garam? Perjanjian garam adalah sebuah budaya di Timur Tengah, yaitu sebuah ikatan perjanjian kekal yang tidak mungkin diingkari. Sebagai satu contoh yang jelas di dalam kenyataan dari penggunaan perjanjian garam ini ialah ketika Perdana Menteri Israel Begin bertemu dengan Perdana Menteri Mesir Sadat. Itu terjadi tahun 1970-an. Saat Perdana Menteri Begin menginjakkan kakinya di tanah Mesir, diberitakan bahwa keduanya berhenti dan memakan roti dan garam bersama-sama. Ini yang disebut perjanjian garam. Jadi melalui tindakannya itu Sadat menjamin bahwa Begin akan aman selama mengunjungi Mesir. Dan dia berani menjamin itu dengan nyawanya sendiri. Jadi garam itu melambangkan kesetiaan, kejujuran. Dan perjanjian garam menyatakan bahwa perjanjian tersebut adalah sebuah perjanjian abadi atau kekal. Jadi ketika Tuhan menyatakan bahwa sesuatu tersebut harus dilakukan sebagai sebuah perjanjian garam, maka hal tersebut adalah sebuah perjanjian abadi, di mana Tuhan sendiri memberikan jaminan ketika perjanjian itu ditaati. Nah, Abia setelah katakan bahwa Tuhan mengikat perjanjian garam dengan kerajaan Yehuda untuk memberikan kerajaan Yehuda memerintah selama-lamanya. Ia kemudian melanjutkan penjelasannya. Tetapi Yerobiam bin Nebat, yaitu hamba Salomo, anak Daud tadi, dia telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang, orang-orang dursila berhimpun bersama-sama untuk mendekat kepada Yerobiam. Dan mereka terlalu kuat bagi Rehabiam pada masa itu. Rehabiam adalah anak Salomo, raja di kerajaan Yehuda. Raja pertama di kerajaan Yehuda sesudah Salomo. Ia masih muda. Dan Rehabiam
tidak teguh hatinya sehingga tidak mampu mempertahankan diri terhadap Yerobeam. Yerobeam anak Nebat ya. Kemudian Abia melanjutkan, tentu kamu menyangka, maksudnya Yerobeam, tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud. Karena jumlah kamu memang lebih besar daripada kami. Dan pada kamu ada anak lembu emas yang kamu jadikan Allahmu. Itu adalah buatan Yerobeam. Kamu juga telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun dan orang-orang Lewi. Lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri lain, bukan menurut aturan Tuhan. Sehingga setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda, dan dengan 7 ekor lembu jantan, domba jantan, mereka itu kamu jadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah, yaitu untuk lembu emas tadi itu. Tetapi kami, kata Abia, kami orang Yehuda, Tuhanlah Allah kami, bukan lembu emas. Dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang kami pakai untuk melayani Tuhan sebagai imam. Sedangkan orang Lewi tetap menunaikan tugasnya seperti yang Tuhan tetapkan, yaitu setiap pagi dan petang mereka membakar korban bakaran dan ukupan wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami. Tetapi kamu, Yerobeam dan orang Israel, kamu telah meninggalkan dia. Lihatlah, pada kami ada Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kami dengan nafiri isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan pernah beruntung. Tetapi saudara, Yerobeam tidak mau tahu, alias dia tutup telinga. Ia mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang orang Yehuda. Sehingga induk pasukannya akan ada di depan Yehuda dan pasukan penghadang ada di belakang Yehuda. Ketika orang Yehuda menoleh ke belakang bersama dengan Abia rajanya, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan mereka dan juga dari belakang mereka. Abia dan orang Yehuda berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri dan orang Yehuda memekikkan perang. Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel. Orang Israel lari dari hadapan mereka, namun Allah tetap menyeret orang Israel dan menyerahkan mereka ke tangan Abia dan orang-orang Yehuda. Saudara, Abia dan laskar-laskarnya mendatangkan kekalahan besar kepada orang Israel. 500.000 orang pilihan Israel tewas dalam peperangan ini. Demikianlah kerajaan Israel ditundukkan, sedang kerajaan Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan Tuhan. Abia mengejar Yerobeam dan merebut Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, Efron dengan segala anak kotanya. Alkitab mencatat Yerobeam tidak pernah lagi menerima kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga mati. Pelajaran penting apa yang dapat kita petik dari kisah sejati ini? Yang pertama, jika Tuhan sudah memanggil saudara ke dalam sebuah pelayanan, lakukan itu dengan setia, dengan rendah hati, dan bergantung penuh pada Tuhan seperti Abia.
tekun mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Tuhan sendiri akan memegang janjinya dengan perjanjian garam. Artinya, janjinya kekal. Bukan seperti manusia yang pelintat-pelintut. Yang ketiga, jangan pernah mengangkat perang terhadap Tuhan. Pasti saudara kalah. Jangan sok. Yang keempat, berteriaklah kepada Tuhan saat menghadapi kesulitan. Tuhan spontanitas akan menurunkan pertolongannya dan musuh pasti dikalahkannya karena Dia bertanggung jawab mengurus musuh itu sampai tidak berkutik lagi. Selamat mempraktekkan. Amin.